Nah, belakangan ini kita kan tahu kan ya sama fenomena yang namanya soundtrack atau identik sama yang sering dibilang rendahan lah atau SDM rendah. Nah, akhir-akhir ini kan semakin marak loh di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, mulai dari pedesaan hingga yang perkotaan. Nah, padahal nih kalau dilihat-lihat, acara semacam itu kan hanya mendatangkan kerugian gitu loh, baik materi maupun yang non-materi. Misalnya kerusakan jembatan, kerusakan rumah, hingga kerusakan-kerusakan yang bisa memicu pertikaian antar warga. Sampai kena marah lor ya. Sampai kena marah. Nah, meskipun kegiatan seperti itu tuh sudah memunculkan komentar negatif dari berbagai netizen, seperti hiburannya orang susah lah, hiburannya orang miskin, SDM rendah, dan lain sebagainya, tapi itu tetap gitu loh. Mereka itu seolah-olah hidup di pikirannya mereka sendiri gitu. Sampai-sampai ada salah satu operator soundtrack itu yang mengatakan bahwa ya kalau semakin banyak kerusakan itu tuh masyarakat tuh semakin senang gitu loh. Saya yang tahu di lapangan, kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer mas, beneran. Nggak main-main mereka sawer, satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng, nggak ada yang namanya, wah ini gimana, atau gimana. Wis, pasti mereka los mas, rusak apa jari keri, aku sing nanggung. Nah, kalau seperti itu, kita kan masyarakat awam kan menjadi semakin speechless gitu loh, mendengar pernyataan yang seperti itu. Padahal kan, kita kan masyarakat luas itu kan heran gitu loh, kenapa budaya yang seperti itu tuh harus dilestarikan gitu. Dan apakah soundtrack itu benar-benar budaya atau cuma gangguan? Nah, mari simak sampai habis. Asal-usul dari soundtrack ini sebenarnya masih simpang siur gitu loh. Nah, maklum lah ya, kan ada di suatu pedesaan, kemudian ada anomali muncul nih tiba-tiba itu. Nah, anomali itu yang namanya soundtrack. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kalau soundtrack itu terinspirasi dari klub malam gitu loh, tapi klub malam yang ingin dibuat menjadi versi low budget gitu. Jadi klub malam low budget, nah jadilah soundtrack. Kemudian ada versi lain yang mengatakan bahwa soundtrack itu dulunya hanya digunakan untuk acara-acara besar seperti hajatan, kampanye, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memiliki ide, gimana sih kalau seandainya speaker-speaker itu tuh dijadikan menjadi satu gitu loh, dan saling terintegrasi. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi seperti apa? Nah, tapi sebelum jauh-jauh, apa sih definisi dari horeg itu sendiri? Nah, menurut KBJI, Kamus Besar Bahasa Jawa Indonesia, kata horeg itu memiliki arti bergerak atau bergetar. Dan ada juga yang mengatakan horeg itu merupakan istilah bahasa Jawa kuno yang berarti gempa atau berguncang. Sound horeg ini mulai muncul pada era 2000-an, kemudian tahun 2012-an itu banyak juragan sound atau si pelaku bisnis sound system ini mencoba membuat kontes sound horeg. Nah, jadi kontes ini tuh mencari sound system mana itu yang paling keras gitu loh, bukan yang paling berkualitas. Siapa yang paling keras, maka itulah pemenangnya. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya kamu melihat video-video yang beredar di sosial media itu tuh banyak kerusakan yang disebabkan oleh sound horeg. Karena memang sound horeg itu bukan kok mengejar kualitas, tapi mengejar siapa yang paling keras. Nah, FYI aja nih, radius dari sound horeg ini itu bisa mencapai 7 km lebih dan menghasilkan suara di atas 135 desibel yang dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada pendengaran. Sekarang, sound horeg itu kan memang menjadi bagian dari tradisi Jawa Timur. Tapi kita kan harus tetap objektif, kita harus bisa menilai apakah tradisi tersebut itu bisa mendatangkan lebih banyak manfaat
atau lebih banyak keburukan. Nah, memang di satu sisi tradisi seperti itu tuh bisa memberikan hiburan yang murah untuk masyarakat lokal, tapi di sisi lain tradisi seperti itu bisa memicu konflik sosial. Kita semua tahu kan ya, jika ada pihak yang dirugikan pasti ada pihak yang diuntungkan juga, dan itu berlaku untuk semua bidang. Nah, banyak yang pro kontra terhadap acara-acara seperti itu. Nah, mari kita bahas baik buruknya acara seperti itu. Manfaat yang pertama yaitu sebagai media hiburan murah untuk masyarakat. Yang kedua, terjadi perputaran ekonomi yang besar karena ongkos sewa sound ini berkisar 30 juta sampai 100 jutaan untuk sekali pentas, dan itu juga belum termasuk untuk penari latar. Kemudian yang ketiga, roda ekonomi itu berputar karena pedagang, tukang parkir, dan pegawai sound system itu mendapatkan uang dari acara-acara semacam ini. Yang keempat, memang mempererat tali silaturahmi antar masyarakat karena mereka itu bisa berinteraksi ketika ada event-event tersebut. Kemudian untuk kerugian yang pertama yaitu kerusakan properti, misalnya seperti rusaknya rumah warga karena kerasnya suara. Kemudian fasilitas umum yang dirusak karena muatan truk horeg ini overload, misalnya merusak jembatan dan lain sebagainya. Yang kedua, mengganggu kenyamanan karena suaranya itu benar-benar keras. Dan perlu diketahui bahwa batas suara knalpot itu adalah 80 dB. Konser rockstar itu sekitar 100 dB dan sound horeg ini bisa mencapai lebih dari 130 dB. Yang ketiga, terjadinya konflik antar warga yang setuju dan tidak setuju dengan adanya acara tersebut di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu memperburuk citra Jawa Timur yang sering dianggap SDM rendah. Nah, pembelaan yang sering diungkapkan oleh pecinta sound horeg ini adalah banyak kok masyarakat yang pengen datang untuk menikmati sound horeg ini, bahkan datang dari berbagai kota. Oke, terus kita asumsikan misalnya semua orang yang datang ke sana itu suka dengan acara tersebut. Lalu dengan logika yang sama, coba kita balik deh argumennya, bahwa orang-orang yang nggak datang itu jumlahnya jauh lebih banyak dari yang datang. Nah, kalau gitu kan artinya orang yang nggak suka dengan sound horeg itu kan lebih banyak daripada orang yang suka. Nah, misalnya gini nih, di daerah kamu itu kan ada karnaval sound horeg. Terus di daerah lain ada sekitar 32.000 penduduk, tapi yang datang ke karnaval itu hanya sekitar 2.000 orang. Nah, yang 30.000 kemana? Yaitu orang yang nggak suka dengan sound horeg. Jadi stop berasumsi kalau sound horeg itu ramai penonton, itu berarti semua masyarakat ikut suka. Nggak seperti itu ya. Bagaimana dengan kesehatan telinga ketika mendengar suara sekeras itu? Nah, seperti di awal tadi kan sempat gue singgung bahwa sound horeg ini bisa menciptakan suara hingga 130 desibel, dan suara sekeras itu cukup untuk membuat seseorang itu menjadi budak permanen. Nih, WHO itu merekomendasikan untuk menjaga kebisingan lingkungan di bawah 70 dB selama 24 jam. Suara di atas 85 dB dapat merusak pendengaran seiring waktu. Suara keras di atas 120 dB sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada telinga. Itu untuk telinga orang dewasa yang normal. Nah, bagaimana dengan telinga bayi, telinga orang yang sakit, atau telinga orang lansia? Gimana bos? Salah satu alasan kenapa sound horeg ini masih marak, ya karena kurangnya kesadaran sosial. Banyak yang beranggapan kalau mereka senang, ya semua orang juga harus ikut senang gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu. Kita hidup di masyarakat, kita kan harus toleransi. Kalau semua orang sadar bahwa kebebasan mereka itu juga memiliki batasan, mungkin nggak akan ada hal-hal yang merugikan satu sama lain. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa mereka itu berhak melakukan suatu apapun tanpa memikirkan orang lain. Kesadaran sosial ini kan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan pemahaman bagaimana dia memahami aturan sosial yang sedang berlaku. Fenomena sound horeg ini itu juga bisa dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu biasanya juga akan semakin paham tentang etika sosial dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya gue pun juga kesel gitu loh ketika ada tetangga yang muter musik itu terlalu kenceng gitu. Seolah-olah semua orang itu harus dengerin musiknya dia gitu loh. Kenapa harus kayak gitu gitu.
Berdasarkan data dari BPS Badan Pusat Statistik tahun 2024, ditemukan bahwa warga usia 10 tahun ke atas itu hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD sekitar 46,2%. Nah, itu hampir separuhnya sendiri loh, cuma tamatan SD. Kemudian, tingkat pendidikan yang ditamatkan di jenjang SMP dan SMA itu hanya sekitar 20% dan 24%. Bahkan, hanya sekitar 8% yang bisa menyelesaikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, 8% itu bahkan belum sampai 1/10-nya loh. Nah, itu kan kayak wow gitu loh. Seberapa menyedihkan tingkat pendidikan di negara tercinta ini. Di sumber lain yang mengatakan bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah 275,36 juta jiwa itu hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan yang rendah itu nggak hanya terjadi di Jawa Timur aja gitu, tapi merata di seluruh Indonesia. Kalau dilihat-lihat di sosial media itu kan banyak kan ya anak muda yang ikut berjoget-joget di depan Sonhorek. Fenomena ini sering viral dan dianggap hiburan murah meriah. Tapi di sisi lain itu muncul pertanyaan gitu loh, kenapa banyak anak muda yang lebih memilih joget di jalan daripada fokus sekolah atau mungkin mengembangkan karirnya. Nah, fenomena ini kan menjadi bukti bahwa sebenarnya banyak anak muda yang masih punya energi dan kreativitas, tapi sayangnya nggak selalu tersalurkan ke hal yang positif. Salah satu alasan kenapa anak muda ini lebih memilih joget daripada belajar adalah karena faktor lingkungan dan pola pikir yang terbentuk dari kecil. Di beberapa daerah itu kan belum memprioritaskan yang namanya pendidikan, sementara hiburan jalanan itu lebih mudah diakses dan memberikan kesenangan instan. Apalagi yang berjoget-joget itu kan mayoritas kan cewek kan ya, dan seolah-olah mereka itu tidak memikirkan harga diri dan masa depannya. Padahal perempuan itu kan calon ibu yang nantinya akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau dari muda aja udah terbiasa dengan kebiasaan yang kurang mendidik, gimana nanti gitu loh pas jadi orang tua, kan kasihan gitu. Padahal masih pada muda, kemudian masih pada cantik-cantik, tapi kenapa mereka harus melakukan kegiatan seperti itu? Kan kayak nggak masuk akal aja gitu loh, dan merugikan diri sendiri. Nah, selain masa depan, budaya Sonhorek ini kan juga seringkali membawa dampak negatif untuk si perempuan. Banyak yang akhirnya mendapat stigma buruk di masyarakat, bahkan sulit mendapatkan kepercayaan saat mereka ingin berubah. Bahkan kadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bisa membawa dampak yang besar di masa yang akan datang. Di satu sisi, memang Sonhorek ini bisa memberikan hiburan yang murah untuk masyarakat, tapi di sisi lain kita harus juga mengingat bahwa enggak semua orang bisa menikmati Sonhorek ini. Bahkan ada yang terganggu karena kebisingannya. Anak muda yang seharusnya fokus belajar tapi malah lebih tertarik joget-joget di jalanan, dan perempuan-perempuan yang seharusnya memiliki potensi yang besar untuk masa depan tetapi malah terjebak di dalam budaya yang kurang mendidik. Nah, menurut teman-teman, Sonhorek itu benar-benar budaya atau cuma sekedar gangguan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian itu aja konten kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe.